Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanani Madluwahidah dari kelas IPA C 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Paskal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu hukum Paskal. Nah, hukum Paskal dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Blaise Pascal, yang menyatakan bahwasannya ketika suatu pipa tertutup diberikan suatu tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi di sini kata kuncinya atau syaratnya itu ada tertutup dan juga tekanan yang diteruskan itu sama besar. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, marilah kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada bejana berhubungan yang tertutup. Nah, kita akan coba berikan tekanan di sebelah kiri sini ya. Tapi sebelumnya kita kan sudah mempelajari bahwasannya rumus tekanan adalah rasio antara gaya dan juga area. Nah, kita berikan tekanan di sini, di mana tekanan ialah besarnya gaya yang kita berikan terhadap area. Sehingga di sini akan keluar tekanan yang sama besarnya dengan tekanan yang masuk tadi. Nah, hukum Paskal itu ketika bejana tertutup, maka akan sama antara P1 dan juga P2 atau tekanan masuk dan juga tekanan keluarnya. Sehingga kita dapat memasukkan rumus masing-masing, maka akan dihasilkan hubungan kesebandingan antara tekanan 1 dan juga tekanan 2. Seperti ini. F1 per A1 dan juga F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang kita berikan dan A1 dan A2 ini adalah area, luas area. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menginginkan gaya yang di bejana 1 ini lebih besar ya, maka kita besarkan juga luasnya, luas area tersebut, begitu. Nah, selanjutnya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, ada pompa sepeda dan juga air pada botol yang dilubangi dan diberikan tekanan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika botol tersebut diberikan tekanan dari atas, maka air dalam botol akan memancar ke segala arah dengan sama kuat. Nah, setelah teman-teman sudah memahami konsep dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya marilah kita lakukan percobaan. Check it out! Alat dan bahan. Kerja percobaan pertama. Baiklah teman-teman, mari kita lakukan percobaan yang pertama. Nah, di sini saya sudah punya 2 balon yang telah saya tiup. Percobaan yang kita lakukan adalah mencoba memecahkan balon ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan dengan 1 buah paku payung, dan yang kedua kita akan menggunakan dengan beberapa buah paku payung. Oke, baiklah, kita akan letakkan di atas 1 paku payung. Lalu kita coba berikan tekanan. Nah, selanjutnya kita akan coba letakkan balon ini di atas beberapa paku. Kalau tadi di atas 1 paku meletus, bagaimana di atas beberapa paku ini? Kita beri tekanan sedikit. Nah, apa yang terjadi? Balon tidak meletus ya. Dari percobaan pertama dapat kita simpulkan bahwasanya
Ketika balon ditusuk dengan satu paku, maka luas permukaan paku yang menyentuh balon menjadi kecil, sehingga tekanan balon akan menjadi semakin besar, dan ketika diberikan gaya sedikit saja, balon dapat meletus. Sedangkan balon yang ditusuk dengan paku yang banyak, luas permukaan paku yang menyentuh balon itu semakin besar, sehingga tekanan balon menjadi kecil dan membutuhkan gaya yang cukup besar untuk membuat balon tersebut meletus. Teori atau prinsip ini merupakan teknik yang digunakan oleh pesulap-pesulap yang beratraksi tidur maupun berjalan di atas paku tanpa menggunakan alas apapun, dan mereka tidak terluka. Cara kerja percobaan kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua. Di sini sudah ada bahan-bahan yang kita butuhkan, jadi mari lanjut ke percobaan. Oke, langkah pertama kita masukkan baking soda atau soda kue ke dalam balon. Balon pertama kita isi 3 sendok. Nah, dan balon kedua kita isi dengan 5 sendok. Oke, selanjutnya kita akan masukkan air cuka ke dalam botol-botol ini dengan sama banyak. Oke, baiklah, selanjutnya sebelumnya tadi saya sudah menulisi di sini ada botol yang 3 sendok soda kue dan botol dengan balon yang isinya 5 sendok soda kue. Nah, lalu balon kita taruh di sini. Oke. Lalu kita angkat. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, terlihat ya perbandingannya. Jadi yang 3 sendok soda kue dengan yang 5 sendok soda kue, balonnya lebih besar yang 5 sendok soda kue. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya hukum Pascal menyatakan bahwa zat cair yang diberi tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dari percobaan kedua dapat kita simpulkan bahwasanya reaksi antara cuka dan soda kue akan menghadirkan gas karbon dioksida. Jadi, tekanan gas di dalam balon akan diteruskan ke segala arah. Nah, semakin banyak jumlah tekanan soda kue, maka semakin besar juga ukuran balon yang dihasilkan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.